Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan juga akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua dimanapun kita berada. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ya kita bisa bertemu dan berjumpa kembali dalam rangka untuk mempelajari apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita semua, yaitu mempelajari agama. Dan salah satu wasilah dan sarana kita untuk bisa mempelajari serta mendalami ilmu agama kita adalah salah satunya adalah dengan mempelajari bahasa Arab ya. Sebagaimana yang mungkin sudah sering kita dengar bersama, di sana ada kaidah usul fikih ya, al-wasailu lahu ahkamul maqasidi ya. Yang namanya wasilah, yang namanya sarana, yang namanya perantara ya, itu hukumnya sama ya dengan apa yang sedang ia tuju. Jikalau kita sudah mengetahui bahwasanya mempelajari bahasa Arab itu adalah wajib, yang mana dasarnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Ya, belajar mempelajari ilmu agama hukumnya fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Maka ya mempelajari bahasa Arab pun, ma'asyiral muslimin, itu juga jatuhnya wajib ya. Dan tak cuma hanya bahasa Arab, kita juga mempelajari ya ilmu-ilmu sampingnya seperti nahwu, atau di dalam bahasa Inggris itu ada grammar begitu ya. Kemudian ada sorofnya terkait perubahan-perubahan pada setiap kata dan seterusnya. Ada balaghah nanti. Nah, ini perlu kita pelajari ya, tujuannya adalah agar kita semakin mudah ya untuk memahami agama kita, terlebih jika kita mengambil ilmu agama tersebut langsung dari sumbernya, yaitu dari para ulama. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini ma'asyiral muslimin, kita sudah sampai di pelajaran yang ke-20 ya. Pelajaran yang ke-20 tidak terasa ya. Nah, mungkin tinggal tersisa 3 pelajaran lagi sebelum kita akhiri Durusul Lughah jilid yang pertama ini. Ad-Darsul Ishrun, pelajaran yang ke-20. Dan di sini seperti biasa ya, kita pertama dihadapkan dengan hiwar, dengan percakapan terlebih dahulu, dan ya sedikit kami berikan bocoran kepada para ikhwan dan juga akhwat bahwasanya pelajaran yang ke-20 ini, ma'asyiral muslimin, masih memiliki hubungan erat ya dengan pelajaran yang ada di 19 ya. Maksudnya bagaimana memiliki hubungan yang erat? Ya, kalau yang di pelajaran yang ke-19 itu terkait adat dan ma'dud ya, terkait bilangan. Nah, kalau di 20 ini sama, masih mempelajari tentang bilangan, tapi urutannya dan formasinya sedikit berbeda. Nah, nanti akan lebih jelas kita dengan percakapan dan dengan latihan yang dicantumkan oleh penulis. Baiklah, di sini kita ada Laila, ya di sini ada Salma. Yang pertama, baris yang pertama adalah ya Salma, wahai Salma, afi fasliki, ya karena ini kita sedang perempuan ya. Nah, afi fasliki talibatun minas Sini wal Yabani. Ya, apakah di dalam kelasmu ada pelajar-pelajar atau siswi-siswi yang berasal dari Cina dan Jepang? Ya. Salma menjawab, "Na'am ya, fi faslina khamsu talibatin minas Sini." Di dalam kelas kami ada 5 siswi dari Cina. Nah,
wa arba'u talibatin minal Filipin, dan 4 siswi dari Filipina, wa thamani talibatin min Indonesia, dan ada 8 siswi dari Indonesia. Nah, di bagian ini ma'asyiral muslimin kalau kita perhatikan ya, di sini dia menggunakan khomsu ya, tanpa ada tambahan tak marbutoh. Arba'u ya. Kemudian samani. Nah, di sini adatnya. Kalau kita lihat kepada ma'dudnya, tolibatin. Nah, jamak. Tolibatin, tolibatin. Nah, begitu. Jadi ada sedikit perbedaan ya dari pelajaran yang ke-19 dari segi susunannya. Nah, kita baca semua secara sempurna terlebih dahulu. Kemudian Laila menjawab, wa fi faslina salasu talibatin minal Hindi. Dan di dalam kelas kami ada 3 siswi dari India. Wa sittu talibatin minal Filipin. Dan ada 6 siswi dari Filipina. Wa sab'u talibatin min Turkiya. Dan ada ya 7 siswi dari Turki. Kemudian Salma menjawab, kam ukhtan laki ya Laila. Ada berapakah ya saudarimu wahai Laila? Nah, bisa kita gunakan saudarimu atau saudari yang engkau miliki. Nah, tinggal kita sesuaikan saja bagaimana kita menerjemahkan laki ini. Ya. Kemudian li salasu akhawatin. Aku memiliki 3 saudari. Nah, kemudian wakam akhon laki, dan berapakah saudara laki-lakimu? Bisa seperti itu ya, saudara laki-lakimu ini atau saudara laki-laki yang engkau miliki. Nah, Laila menjawab, li khamsatu ikhwatin. Aku memiliki 5 saudara laki-laki. Nah, disinilah letak perbedaannya. Khamsatu ikhwatin. Kalau di sini tadi salasu akhwatin. Ini muzakkar, ini muannas. Sedangkan di sini ya adatnya muannas, ma'adudnya adalah muzakkar. Kemudian laki ya Salma, laki salasu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Nah, engkau memiliki 3 saudari dan 5 saudara laki-laki. Naam. Nah, wa kam akhon wa ukhtan laki, dan berapakah saudara laki-laki dan saudari yang engkau miliki? Bisa seperti itu. Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Aku memiliki 4 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Nah, kemudian li zamilatun. Nah, zamilatun. Nah, kemudian di sini ada hamzah wasol ini. Nah, ikhwan dan juga akhwat, ada hamzah wasol. Bagaimana pembacaan yang tepat? Nah, yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, maka kita berikan di sini nun. Nah, li zamilatunismuha Khadijatu, ya, zamilatunismuha. Aku memiliki teman, ya, temannya ini sudah pasti perempuan ya karena ada tak marbutoh. Namanya adalah Khadijah. Laha thamani atau ikhwatin wa thamani akhwatin. Ya, dia memiliki 8 saudara laki-laki dan 8 saudara perempuan. Masya Allah. Nah, 8 saudara laki-laki dan 8 saudara perempuan ditambah dengan Khadijah. Nah, segitulah jumlahnya ma'asyiral muslimin. Nah, selesai kita ma'asyiral muslimin dari hiwar dan percakapan di pelajaran yang ke-20. Nah, di sini kita akan masuk pada latihan yang pertama, iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah, di sini ma'asyiral muslimin sama seperti di pelajaran yang ke-19. Saya akan memberikan sebuah penjelasan, sebuah kaedah, sebuah rumus terlebih dahulu sebelum kita melangkah lebih jauh ke latihan-latihan yang ada di bawah ini. Nah, sama kaedahnya ma'asyiral muslimin. Ketika kita dihadapkan ya dengan kata ini,
Ya, salasu talibatin, 3 siswi. Ya, prosesnya jauh sebelum ini. Ya, pertama, ya kita misalkan sudah mengetahui ini jumlahnya 3. Ya, kita pakai jumlah bilangan 3 terlebih dahulu. Nah, sedangkan kata yang mau kita pakai ya itu adalah siswi. Nah, maka kita buat bentuk mufradnya dulu. Ya. Libatun. Ya, talibatun, siswi. Nah, sudah kita ketahui talibatun, sudah kita ketahui dan kita pelajari di pertemuan di pelajaran ke-19 bahwasanya adat dan ma'dud, ya, adat dan al-ma'dud itu harus berlawanan. Ya, harus berlawanan, harus berbeda jenisnya. Kalau adatnya, nah kita dari ma'dudnya saja. Kalau ma'dudnya itu mu'annas, ya, di sini kalau ma'dudnya itu mu'annas, nah maka adatnya harus berbeda, harus mudzakkar. Nah, ini dia. Dan kalau ma'dudnya itu mudzakkar, ya, maka adat dan bilangannya harus mu'annas. Nah, begitu. Jadi, yang pertama kali kita lihat, yang pertama kali kita tinjau itu adalah ma'dudnya. Kita lihat dulu ma'dudnya ini. Dan ingat, ya, saya ulangi lagi, ma'dudnya ini yang kita tinjau jenisnya ini adalah dari segi bentuk mufrad. Ya, bentuk, kita lihat bentuk mufradnya dulu apa. Mufradnya ini mu'annas kah atau muzakkar. Nah, sudah ketemu nanti ma'dudnya, baru kita cari adatnya, bilangannya. Begitu. Nah, sudah ketemu bilangannya yang sesuai, muzakkar atau mu'annas misalkan begitu ya. Nah, di sini kita salasu. Nah, begitu. Ini udah ketemu ini. Ya, karena ma'dudnya adalah mu'annas. Baru kita tulis salasu, dan yang tadi ma'dudnya, ya, mu'annas ini, yang awalnya tadi bentuknya masih bentuk mufrad, kita rubah menjadi jamak. Nah, kita rubah menjadi jamak sehingga muncullah talibatin ini. Nah, begitu. Jadi begini, rumus, susunan, dan urutan ketika kita ingin mencari susunan adat dan ma'dud ini. Begitu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi dengan ringkas. Kita lihat bentuk mufradnya dulu. Ya, mufradnya ini mu'annas atau muzakkar. Kalau mu'annas maka bilangannya muzakkar. Kalau ma'dudnya muzakkar maka bilangannya mu'annas. Di dalam bab ini ya adalah thalibah. Ya, dalam bab ini adalah thalibah ini. Ya, thalibah bisa kita pastikan ini adalah mu'annas. Mu'annas, maka bilangannya harus muzakkar. Sehingga muncullah tulisan salasu ini. Sudah kita tulis salasu, kita tulis pertama kali, barulah yang tadinya talibatun mufrad kita rubah menjadi jamak, talibatun. Ya, sehingga susunan ya salasu dan talibatun ini adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih. Nah, begitu. Sehingga muncullah ini salasu talibatin, 3 siswi. Salasu mudzakkar. Ya. Talibatin mu'annas. Ya, ingat penting ini kita pelajari. Ya, kalau misalkan isim tersebut adalah isim yang akil, mungkin kita mudah ya. Nah, namun kita akan rumus-rumus seperti ini akan sangat berpengaruh sekali, akan sangat bermanfaat sekali ya apabila isim-isim tersebut adalah isim yang ghairu akil, isim-isim yang tidak berakal. Nah, beginilah dia ma'asyiral muslimin sedikit penjelasan singkat rumus, urutan, dan juga susunan ketika kita ingin membuat adat dan ma'dud. Khususnya adat dan ma'dud dari 3 sampai 10. Nah, begitu. Ya, maka ini sisanya sama semua, tidak ada kesulitan, tidak ada perbedaan sama sekali. Arba'u ya talibatin,
khamsu talibatin, sittu. Yang di awalnya dulu pelajaran ke-19 sittatu, khamsatu, arba'atu, salasatu, ya tullabin, 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 tullabin. Nah, begitu ya. Kemudian nomor ini 7 sab'u talibatin. Nah, di sini sedikit berbeda sama nih. Ya, sama nih talibatin, tis'u talibatin, asyru talibatin. Kalau yang sebelumnya di pelajaran ke-19 asyaratu. Ya. Asyaratu tulabin. Nah, begitu. Ingat, ya kami ingatkan sekali lagi, ketika kita ingin menulis asyaratu tulabin, asyaru talibatin, ya kita lihat terlebih dahulu bentuk tunggalnya. Talibatun. Ya, talibatun ini talibun. Nah, begini. Sudah? Nah, kemudian, kita langsung praktek. Latihan yang kedua. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Nah, langsung kita praktekkan ini ma'asyiral muslimin. Fi baitina, di rumah kami, salasu ghurafin. Nah, di rumah kami ada 3 kamar. Nah, kamar adalah benda yang tidak berakal, berbeda dari yang sebelumnya. Nah, ingat, sebelum kita tulis ya salasu ghurafin ini, ternyata dia ada urutannya. Ya, urutan yang pertama, ingat ya. Urutan pertama, kita langsung praktek di sini, kita lihat dulu. Ya, bentuk tunggal dari ghuraf ini apa? Kalau kita teliti ternyata kamar, ya, apa bahasa Arabnya? Ghurfatun. Nah, ghurfatun. Kita lihat bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya dulu. Ghurfatun. Nah, kalau kita lihat juga ghurfatun, oh dia ada tak marbutohnya, maka bisa kita pastikan bahwasanya dia ini adalah muannas. Nah, sudah ghurfah, sudah ketemu ini kata ghurfah. Nah, kita ingin menggunakan kata 3. Ya, kita ingin menggunakan kata 3. Nah, setelah kita lihat ghurfah, maka di sini sat. Nah, ghurfah 3. Kaedah dasarnya, ya, ma'dud dan juga adat harus berbeda jenis. Kalau ma'dudnya itu mu'annas, maka adatnya, bilangannya harus mudzakkar. Begitu juga sebaliknya. Kalau ya, ma'dudnya itu mudzakkar, maka adat dan atau bilangannya harus mu'annas. Di sini ghurfah mu'annas. Nah, sudah kita ketahui ghurfah mu'annas. Maka adatnya bilangannya 3 ini harus mudzakkar, sehingga muncullah tulisan ini. Salasu. Nah, ini dulu yang kita tulis pertama. Ini yang pertama kali kita tulis. Sudah? Sudah kita tulis salasu, ghurfah, maka berubah dia 3 sampai 10. Ingat, urutan bilangan 3 sampai 10 ma'dudnya, ya, isim yang terletak setelah bilangan harus berubah dalam bentuk jamak. Nah, ghurfah jamaknya apa? Ghuraf. Nah, begitu dia urutannya. Ghuraf, barulah kita tulis ghurafin. Ini dia. Inilah dia ma'asyiral muslimin, urutan-urutan ketika kita ingin membuat, ya, kalimat yang di sana terdapat bilangan, adat dan juga ma'dud, terkhusus 3 sampai 9. 3 sampai 10. Mohon maaf. Nah, begitu dia. Ini dia sedikit praktek kaedah rumus yang bisa kita terapkan. Insya Allah mudah. Tinggal butuh prakteknya saja. Kemudian nomor 2. Ya, nomor 2, fil jami'ati asyru hafilatin. Nah, di kampus itu ada 10 hafilat. 10. Ya, hafilat ini merupakan jamak dari hafilatun bis. Nah, hafilatun, kalau kita lihat bentuk tunggalnya adalah hafilatun.
Nah, bis jamaknya hafilat. Bentuk tunggalnya dulu, baru kita tulis bilangannya. Setelah muncul bilangannya, baru kita rubah menjadi jamak. Jadi memang ada sedikit berputar begitu ya, tidak langsung ke tujuan. Jadi kita harus putar-putar dulu. Nah, begitu. Kemudian nomor 3. Fi hadhil madrasati samani mudarrisatin. Ya, di sekolah ini ya, fi hadhil madrasati samani mudarrisatin, ada 8 guru, dan gurunya adalah guru perempuan. Masya Allah. Nah, mungkin ma'asyiral muslimin, sedikit dulu ini yang bisa kita praktekkan ya. Mudarrisat ini jamaknya merupakan jamak dari mudarrisatun ya. Mungkin agar kita tidak terlalu kaget begitu ya, mudarrisatun ya, samani. Nah, begini. Nah, samani muzakkar. Nah, begitu. Mungkin sedikit ini dulu ma'asyiral muslimin, ikhwan dan juga akhwat, yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Harapan kami adalah latihan yang tersisa ini bisa coba kita jawab terlebih dahulu ya. Bisa kita jawab terlebih dahulu, bisa kita terjemahkan ya. Sebelum nanti akan kita bahas tuntas bersama di pertemuan yang akan datang insyaallah. Baiklah, ma'asyiral muslimin, apabila ada yang ingin ditanyakan bagi para peserta, ikhwan dan juga akhwat, bisa bertanya langsung kepada musyrif dan musyrifah di grup masing-masing, atau yang belum bergabung bisa nanti mengajukan pertanyaan di kolom komentar dan insya Allah akan kami jawab. Baiklah, ma'asyiral muslimin, sedikit ini yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.